Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Yusuf. Dan seperti biasanya, di video kali ini gue mau cerita lagi, berbagi pengalaman, sharing, dan juga mau bertukar pendapat tentang bahasan yang mau gue bahas di video kali ini. Dan tema bahasan yang akan gue bahas di video kali ini adalah tentang kenapa di dunia ini ada orang baik dan juga ada orang jahat. Selengkapnya di cerita orang biasa. Oke, jadi sebelum masuk ke video bahasan yang lebih jauh lagi, gua mau cerita sedikit sebagai pengantar awal untuk video kali ini. Jadi 1 bulan lalu, sekitar 1 bulan lalu, ya bulan Maret, yang dimana kita tahu bahwa di bulan Maret tersebut umat Muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Gua mengalami dua kejadian yang sangat-sangat bertolak belakang ya, berbanding terbalik. Jadi kejadian pertama ini adalah kejadian kehilangan motor di lingkungan sekitar rumah gua yang dimana dialamin oleh salah satu teman gua yang juga tetangga gua. Dia kehilangan motor sekitar jam 8 pagi dan baru ketahuan sekitar jam 3 sore. Kejadian yang berikutnya, pada saat itu gua sedang arah pulang dari kampus ya. Jadi gua baru balik kampus. Di perjalanan gua ngeliat sekelompok anak muda, ya masih remaja, sedang mempersiapkan makanan dan minuman gratis untuk dibagikan kepada siapapun. Dengan mengalami dua kejadian tersebut, ya kita tahu bertolak belakang ya, berbanding terbalik, gue jadi mikir, muncul pertanyaan-pertanyaan di kepala gue sebelum tidur, kenapa di dunia ini ada orang baik dan juga ada orang jahat. Untuk mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gue itu, gue meminta pendapat ke teman-teman gue yang ada di Instagram lewat story, kenapa ada orang baik dan ada orang jahat di dunia ini, dan jawabannya sangat bervariasi dan macam-macam. Nggak hanya itu, gue juga cari referensi-referensi di internet, entah itu di Google atau di YouTube, dan banyak jawaban-jawabannya menarik, entah itu lewat logika maupun secara secara agama, ya banyak jawaban yang menarik. Tetapi ada satu jawaban yang cukup cukup sangat-sangat menarik menurut gue, yang mencuri perhatian gue. Intinya ada seseorang yang bilang kenapa ada orang baik dan ada orang jahat di dunia ini. Beliau mengatakan karena kalau dunia ini hanya berisi orang-orang baik tanpa ada orang jahat, dunia akan berjalan lebih monoton dan tidak berwarna. Dan sebaliknya, jika adanya orang jahat tanpa ada orang baik, dunia akan terasa lebih sengsara, intinya gitu. Wow. Ya, ini jawaban ini cukup menarik perhatian gue karena yang jadi pertanyaan gue adalah apakah yang dimaksud hidup lebih berwarna itu adalah ketika ada banyak korupsi yang ada di negara ini atau di dunia? Apakah itu disebut hidup lebih berwarna atau disebut hidup lebih berwarna tuh apa dengan adanya kasus-kasus penganiayaan kepada sesama manusia? Apakah itu yang dimaksud hidup lebih berwarna atau bagaimana? Ya, tapi itu pendapat eh, orang lah, berbeda-beda. Dari semua jawaban-jawaban yang gue dapet, entah itu dari pendapat-pendapat temen gue atau referensi-referensi dari Google atau YouTube yang gue temuin adalah secara garis besar gue menyimpulkan, menurut gue, kenapa di dunia ini ada orang baik dan juga ada orang jahat adalah karena di dunia ini ada yang namanya peraturan. Peraturan yang gue maksud adalah peraturan secara tertulis dan peraturan secara tidak tertulis yang sudah disepakati oleh hampir semua orang, dan gue bakal bahas satu-satu, mulai dari peraturan secara tidak tertulis. Jadi contoh contoh kasus misalnya ada satu tetangga kalian yang punya toko, taruhlah toko kelontong atau toko sembako. Pada suatu hari terjadi bencana banjir
yang menyebabkan barang-barang di toko tersebut hanyut, berserakan, entah kemana. Karena tahu situasinya seperti itu, akhirnya kalian berinisiatif untuk membantu membereskan dan merapikan barang-barang yang berserakan tadi agar ditaruh ke tempat yang lebih aman. Sehingga tetangga kalian atau si pemilik toko ini beranggapan bahwa kalian sudah melakukan hal yang menyenangkan untuk dia, dan menurut dia kalian adalah, menurut si penjaga si pemilik toko ini, kalian adalah pribadi yang baik gitu. Berbanding terbalik, misal pada saat kalian tahu kalau barang-barang tersebut hanyut dan berserakan kemana-mana, kalian melakukan hal yang berbanding terbalik. Kalian malah menjarah toko tersebut atau mengambil barang-barang yang hanyut tadi, kalian simpan di rumah, kalian makan, kalian minum. Pasti si pemilik toko ini akan beranggapan bahwa kalian telah melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan dan akan menganggap kalian sebagai orang yang jahat. Nah, dari kejadian itu, kenapa pada akhirnya kita semua sepakat ya, semua orang sepakat bahwa ketika ada seseorang yang melakukan hal-hal yang tidak menyenangkan atau merugikan buat orang lain, akan dianggap sebagai uh, perilaku jelek, dan orang tersebut akan dianggap sebagai orang yang jahat. Lalu juga berbanding terbalik, jika ada seseorang yang melakukan perilaku yang menyenangkan atau membantu orang lain lah, orang tersebut akan dianggap sebagai orang yang baik. Dari contoh kasus tadi, pada akhirnya kita sepakat dengan peraturan secara tidak tertulis, yang dimana ketika ada seseorang yang melakukan hal-hal yang merugikan orang lain dan tidak menyenangkan bagi orang lain, akan dianggap sebagai orang jahat. Dan juga sebaliknya, ketika ada seseorang yang berperilaku menyenangkan untuk orang lain, yang membantu orang lain, ia akan dianggap sebagai orang baik. Untuk peraturan secara tertulis, kalian juga udah paham kalau di Indonesia ini ada peraturan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, di mana dijelaskan contohnya tidak boleh mengambil barang-barang yang bukan miliknya atau tidak boleh mengambil barang-barang milik orang lain. Kalau kalian melanggar peraturan tersebut yang udah dibangun, yang udah didirikan oleh negara Indonesia ini, tentunya kalian akan dianggap sebagai orang jahat secara hukum. Dan kalau kalian sebaliknya tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh peraturan undang-undang tadi, kalian akan dianggap sebagai orang yang baik dan taat peraturan. Jadi kesimpulan dari video ini menurut gua adalah, ketika di dunia ini masih ada peraturan, entah itu secara tertulis maupun tidak tertulis, yang sudah disepakati oleh hampir semua orang, maka akan selalu ada orang jahat dan juga orang baik di dunia ini. Oke, sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan kalau ada pendapat yang berbeda dari pendapat gua, silahkan komen. Dan juga kalau kalian suka sama video ini, silahkan like dan juga share ke teman-teman kalian. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya.